Hai, perkenalkan saya Mazaya Martufaiko dengan NIM 079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfunahmi dengan NIM 090. Hai semua, perkenalkan aku Rucha Trusjorini dengan NIM 099 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ade Yulena Arsya dengan NIM 109. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang pendahuluan. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu anion. Anion ini merupakan ion yang memiliki muatan negatif yang terbentuk ketika atom menerima atau memperoleh satu atau lebih elektron. Anion terbagi menjadi beberapa golongan seperti yang pertama nitrat, sulfat, dan fosfat. Lalu anion ini biasanya dianalisis keberadaannya atau jumlahnya. Oleh karena itu, pada konteks kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang analisis anion. Analisis anion yaitu analisis anion merupakan aspek yang penting dalam kimia analis. Karena apa? Karena bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan anion atau jumlah anion. Yang mana analisis ini dapat digunakan dalam pengujian kualitas air dan lingkungan. Analisis anion memiliki dua pendekatan. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kalau kuantitatif biasanya memakai metode kromatografi karena untuk mengidentifikasi jumlahnya. Kalau kuantitatif ini dapat digunakan pada pengujian kualitas air. Kenapa? Karena air minum memiliki batasan atau kadar anion pada air tersebut agar aman untuk diminum. Pada analisis anion kali ini yaitu memakai pendekatan secara kualitatif, yang mana didasarkan pada jenisnya. Pengujiannya seperti uji organoleptik, seperti warna, terus apakah ada endapan, yang ketiga apakah ada pembentukan gas. Kalau kualitatif ini digunakan pada pengujian di laboratorium untuk membedakan golongan-golongan pada anion yang terdapat pada sampel tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya analisis ini kita dapat tahu bedanya golongan yang pertama, yang kedua, dan ketiga itu kayak gimana. Baik, selanjutnya yaitu kation. Kation sendiri adalah ion bermuatan positif yang terbentuk ketika atom atau molekul melepaskan elektron seperti Na+, K+, Ca2+, Mg2+, dan logam berat. Nah, kation sendiri memiliki peran penting nih dalam keseimbangan lingkungan ataupun kehidupan. Misalnya Ca2+ dan Mg+ menentukan kesadahan air serta K+ penting bagi pertumbuhan tanaman. Kation logam berat seperti Pb2+, Hg2+, Cd2+ dapat menjadi pencemar berbahaya akibat limbah industri dan aktivitas manusia. Nah, analisis kation ini dilakukan dengan metode seperti AAS, ICP, OES, dan titrasi yang mampu mendeteksi konsentrasi hingga tingkat sangat rendah. Nah, paparan kation yang berlebih berdampak pada kesehatan dan ekosistem, sehingga diperlukan pemantauan kualitas lingkungan dan regulasi yang ketat. Nah, oleh karena itu, analisis dan pemantauan kation secara berkala sangat diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Analisis untuk mencari anion itu jumlahnya ada banyak, seperti dengan sifat reduksi atau sifat pengoksidasi. Namun fokus kita saat ini yaitu membahas dengan identifikasi anion yang terdapat dalam sebuah sampel. Jadi ibarat kata, ada nih sebuah sampel, kita mau cari tahu ada gak sih anion yang kita mau cari di dalam sampel tersebut. Nah, jadi langkah awal yang kita mau cari yaitu siapin analit. Nah,
Lalu kita tambahkan dengan Na2CO3 jenuh. Lalu kita panaskan. Nah, setelah itu dia akan membentuk sebuah endapan. Endapan tadi ini kita akan saring sehingga akan menjadi sebuah filtrat yang akan kita buat analisis selanjutnya. Oke, pembuktian yang pertama yaitu pembuktian ion sulfat atau SO4-2-. Nah, dari sini kita tambahkan HCl. HCl di sini sebagai pengasaman suasana saja, tidak ada reaksi berlangsungnya. Nah, lalu kita tambahkan dengan BaCl2. Nah, jadi reaksinya nanti yaitu BaCl2 plus SO4-2- yang kita kira-kira kan ada di dalam subas sampel tadi akan menghasilkan BaSO4 sebagai endapan plus 2Cl. Nah, BaSO4 tadi itu akan mengindikasikan, jika kita uraikan kan dia akan menjadi Ba2+ plus SO4-2-. Nah, di situ terbukti bahwa ion SO4-2- itu ada dalam analit tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembuktian ion nitrat atau NO3. Nah, yang pertama kita tambahkan dengan H2SO4 pekat. Untuk apa? Yaitu untuk mereaktifkan sebuah analit tadi. Nah, kita tambahkan dengan FeSO4 jenuh. Reaksinya nanti yaitu HNO3 dari reaksi pengasaman tadi kita tambahkan dengan 3Fe2+ berasal dari FeSO4 tadi plus 3H+ menghasilkan 3Fe3+ plus NO plus 2H2O. Produk NO dan reaktan Fe2+ tadi itu akan dirasakan kembali dan akan menghasilkan sebuah cincin coklat yaitu FeNO2+. Terbentuknya cincin coklat tadi mengindikasikan adanya ion nitrat yang ada pada sampel tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu pembuktian ion klorida yang melibatkan reaksi dengan AgNO3. Nah, jadi Ag+ dari AgNO3 plus Cl- dari sampel yang kita kira-kirakan ada Cl-nya tadi itu akan menghasilkan sebuah endapan putih yaitu AgCl. Nah, untuk menspesifikasikan AgCl apa bukan, itu ditambahkan dengan amonia. Kalau dia larut, maka dia AgCl. Karena jika tidak larut, dia itu bisa Agi, bisa AgBr, seperti itu. Karena AgCl itu kan kalau diuraikan menjadi Ag+ plus Cl-. Oleh karena itu, kita bisa mengidentifikasi di situ ada ion Cl-. Nah, selanjutnya kita akan uji anion bromida. Pada uji 5, larutan akan ditambahkan dengan AgNO3. Jika terbentuk endapan kuning pucat, kemudian larut dalam NH3, maka dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut mengandung anion bromida. Ciri khas bromida adalah endapannya bisa larut dalam amonia. Selanjutnya kita akan masuk ke uji 6. Pada uji 6 ini, larutan ditambahkan dengan CuSO4. Jika terbentuk endapan coklat dan warna coklat tersebut menghilang setelah ditambahkan Na2S2O3, maka larutan mengandung anion iodida. Perubahan warna ini menjadi tanda khas adanya iodida. Tahap 7 kita akan uji anion sulfida. Pada uji 7, larutan ditambahkan dengan PP asetat. Jika terbentuk endapan hitam atau coklat tua, maka menunjukkan adanya anion sulfida. Endapan ini mudah dikenal karena warnanya yang sangat gelap. Selanjutnya, pada uji 8, larutan ditambahkan dengan AgNO3 hingga terbentuknya endapan. Kemudian dipanaskan dan ditambahkan Na2SO4 berlebih. Jika endapan larut kembali, maka dapat disimpulkan bahwa larutan mengandung anion sulfit atau SO3-2-. Baik, saya lanjutkan penjelasan dari rekan saya. Kita mulai dari awal lagi bahwa proses analisis ini dimulai dari analit utama. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuktian uji yang ke-9. Nah, memasuki tahap pengujian ini, larutan persiapan ditambahkan dengan larutan iodium yang berwarna coklat. Nah, setelah itu, jika setelah penambahan S2O3-2- atau tiosulfat, warna coklat tersebut akan hilang atau menjadi bening. Nah, ini menunjukkan adanya reaksi reduksi oksidasi yang terjadi dalam sampel tersebut. Selanjutnya, kita akan menuju ke pembuktian ke-10, yaitu yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan ion karbonat. Nah, prosedurnya dilakukan dengan penambahan larutan CaCl2 ke dalam larutan analit utama. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih yang mengonfirmasi keberadaan ion CO3-2- dalam sampel ini.
Langkah berikutnya adalah uji yang ke-11 untuk mendeteksi ion fosfat. Nah, pada uji ini kita menggunakan campuran bereaksi berupa MgCl2, NH4Cl, dan NH4OH. Jika pada reaksi ini terbentuk endapan putih berupa senyawa kompleks yaitu MgNH4PO4, maka dapat dipastikan bahwa analit mengandung ion PO4 3-. Untuk pembuktian yang terakhir yaitu identifikasi asetat. Nah, terakhir kita melakukan uji ini untuk menguji kandungan asetat. Larutan persiapan ditambahkan dengan FeCl3, kemudian diaduk rata dan kembali dipanaskan. Hasil positif dari uji ini ditandai dengan munculnya endapan coklat yang berasal dari pembentukan kompleks besi asetat dengan rumus kimianya yaitu FeOH2CH3COOCH3COO. Baik, nah teman-teman, ini adalah reaksi-reaksi dari analisis anion yang sudah saya dan rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai golongan umum dan juga anion. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga bisa berguna buat kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.